Shalom, perkenalkan nama saya Formen Joyarto Simatupang dengan NIM 210101176 Grup E dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dari dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya mahasiswa dari YKN Tarutung. Di sini saya ingin menjelaskan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat optimal. Yaitu teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik yang sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Behaviorisme ini merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Pendekatan behaviorisme ini berfokus pada membimbing pembelajaran atau pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik yang Goodhart. Teori conditioning atau Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie atau 1935 INT. Dia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Yaitu perilaku yang buruk bisa menjadi lebih baik dan yang baik bisa menjadi buruk. Contohnya, kita kurang paham dalam membuat pelajaran. Jika kita terus belajar, kita akan lebih tahu. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak mengasah kembali pelajaran, maka kita akan tidak mengetahui apa yang kita pelajari atau mendapatkan nilai yang buruk. Edwin Goodhart. 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakannya yaitu yang pertama, metode respon bertentangan. Misalnya, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkanlah permainan yang disukai anak tersebut di dekat kucing. Dengan mendekatkan kucing, permainan anak, lambat laun anak akan tidak akan takut lagi pada kucing. Namun hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Yaitu kita harus membiasakan si anak itu dekat dengan kucing supaya tidak takut, atau bisa kita berikan barang-barang kesukaan si anak itu kita berikan dekat kucing. Kemudian si anak itu pasti akan mengambil barang-barang yang dia sukai meskipun dekat kucing. Dia akan memberanikan dirinya untuk mendapatkan barang-barang tersebut supaya dia tidak takut lagi untuk menghadapi si kucing. Yang kedua, metode membosankan. Misalnya seorang anak mencoba-coba menghisap rokok, minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, dia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Yaitu kita harus terus meminta dia atau meminta si perokok itu untuk merokok lebih banyak lagi supaya ketika dia bosan, dia akan berhenti merokok. Kemudian yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Yaitu kita harus berubah di setiap lingkungan yang kita tempati atau kita berada di tempat lingkungan tersebut ataupun yang kita kunjungi.
maka kita akan berubah atau mengubah tingkah laku kita. Yang kemudian keempat, jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajarnya dengan suasana lain yang lebih nyaman dan menyenangkan, membuat dia menjadi betah belajar. Yaitu ketika dia bosan, kita harus memberikan permainan atau tempat lingkungan yang nyaman untuk dia belajar, supaya ia tidak merasakan kebosanan lagi di saat belajar di tempat tersebut, atau melainkan dia semakin semangat belajar di tempat yang baru. Kemudian Skinner, dari hasil percobaannya Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari respon tertentu, yang kedua operan atau instrumental. Respon yang timbul dari berkembang karena diikuti respon terangsang tersebut. Teori Skinner ini dikenal dengan operan conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu penguatan positif dan negatif. Yang kedua shaping, proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkannya, yaitu tingkah laku kita yang akan mendekati tingkah laku yang kita harapkan atau yang kita sesuaikan yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, pendekatan suksesif, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat hingga respon pun sesuai dengan yang disyaratkan. Yang keempat yaitu extension, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan, yaitu penghentian kegiatan dengan penguatan yang ditiadakannya. Yang kelima, chaining of response, respon dan stimulus yang berarti satu sama lain. Yang keenam, jadwal penguatan, yaitu variasi pembuatan penguatan. Kemudian kesimpulannya dari para ahli yaitu teori belajar behavioristik ini merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai tokoh aktif yang berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Teori belajar behavioristik ini bersifat pendekatan yang berupa perubahan tingkah laku dan hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut, seperti pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran dan sebagainya. Dan perubahan tersebut tidak berasal dari internal namun dari stimulus. Kemudian kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori behavioristik. Model behavioristik ini sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, renang, olahraga, dan sebagainya. Yaitu kita harus membiasakan berbahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemudian yang pertama, kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu model behavioristik ini sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain sebagainya. Yaitu kita harus membiasakan berbahasa asing. Yang pertama, bahasa asing.
seperti bahasa Inggris, supaya kita lancar berbahasa Inggris dengan orang-orang tertentu atau orang bule ataupun orang luar negeri. Kemudian mengetik, kita harus membiasakannya mengetik juga supaya lancar mengetik baik di laptop dan lain sebagainya. Kemudian menari, ya kita harus mengasahnya kembali juga supaya kita bisa menari mempunyai badan yang lentur, supaya merasakan luas apa yang kita tarikan tersebut. Kemudian menggunakan komputer, yaitu kita harus membiasakannya juga supaya kita lancar dalam bidang pengaplikasian komputer. Kemudian berenang, yaitu tentunya kita sudah tahu berenang, tetapi jangan cuma berenang aja, kita harus mengasah kembali supaya kita lebih lancar lagi dan mengetahui berbagai gaya renang. Kemudian olahraga, yaitu saya ambil contohnya seperti olahraga lari. Kita semuanya tentunya sudah tahu cara berlari, tetapi kita harus membiasakan berlari itu dengan cara teknik supaya kita tahu di mana yang tepat untuk mengambil pernapasannya, supaya kita merasakan pernapasan itu dengan segar, supaya tidak sakit di saat kita lari lagi, melainkan kita sudah tahu cara tekniknya, cara berlari, dan itulah sebagiannya. Kemudian teori behavioristik ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yaitu orang dewasa harus merangkul anak-anak itu dan mengajarkan hal yang baik, karena tentunya anak-anak masih membutuhkan peran orang dewasa ataupun masih membutuhkan ajaran dari seorang dewasa. Seperti ketika kita bicara, ya kita harus mengulangi perkataan kita kepada anak-anak tersebut supaya si anak membiasakan dan mempelajari hal-hal yang baik yang kita berikan kepada si anak. Dan kita juga harus memberikan penghargaan atau pujian atas keberhasilan anak, seperti sudah lancar berbicara atau mengetahui hal suatu. Kemudian kelemahan teori behavioristik. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid, atau murid dipandang pasif, yaitu di sini guru hanya memberikan penjelasannya secara monoton atau tidak bercabang-cabang penjelasannya, sehingga membuat si murid lambat menangkap pelajaran atau bisa membuatkan rasa ngantuk, atau penjelasan yang diberikan guru tidak dapat ditangkap oleh mahasiswa atau seorang murid. Kemudian murid hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Kelemahannya ini yaitu yang dimaksud pembelajaran yang berpusat pada guru ini bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada produk output atau hasil yang dapat diamati dan diukur. Dan jika teori diaplikasikan dengan frekuensi yang lama, akan mengakibatkan terjadinya pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi peserta didik, karena guru adalah bersikap otoriter atau komunikasi berlangsung satu arah. Itu guru harus melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari peserta didik. Kemudian
Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran atau pelajaran, karakteristik peserta didik, media, fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan kepada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Yaitu maksudnya yaitu mementingkan pengaruh lingkungan pada pembentukan perubahan pada diri peserta didik, terutama bagi peserta didik yang belum berkembang sifat mandirinya. Kemudian mementingkan bagian-bagian kecil dalam pembentukan kemampuan dan perilaku. Kemudian mementingkan peranan reaksi yang terukur dan teramati dari peserta didik sebagai hasil dan perubahan dan pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga hasil yang saya paparkan ini atau materi saya ini semoga dapat menambah wawasan ataupun mengetahui hal-hal dari teori behavioristik ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam.